Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Salam hijau, salam sehat, salam peduli lingkungan. Ibu harap kalian hari ini sehat dan siap untuk mendengarkan materi kita mengenai lanjutan perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini kita masuk pada sesi vegetatif buatan yang khusus spesial membahas perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh manusia ya. Nah, vegetatif buatan itu ada beberapa jenis, ada mencangkok, ada menyambung, ada stek, ada okulasi, ada merunduk. Nah, yang akan kita bahas nanti kelebihan dan kekurangannya, serta ujungnya nanti kita akan sampai pada kesimpulan dan tugas. Nah, ini adalah contoh praktek kakak-kakak kelas kalian ketika mereka melakukan praktek IPA dan PLH. Ini yang di atasnya gambar mencangkok, kemudian menyambung. Terus mereka melakukan juga praktek perkembangbiakan dengan cara stek. Mudah-mudahan ibu harap kita semua dapat diberi kesempatan kalau COVID-19 sudah selesai untuk melakukan praktek ini. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah menumbuhkan tumbuhan baru dengan cara mengelupas kulit pada batang yang tepat, kemudian menutupnya dengan tanah, ditutup dengan sabut kelapa biasanya, diikat karet. Terus bagian tanaman ini, batang ini akhirnya membentuk akar dan menjadi tumbuhan baru. Mencangkok mempunyai kelebihan. Di antaranya, hasilnya sama dengan induknya. Kalau dia tanaman berbuah, dia akan cepat berbuah. Kalau dia tanaman berbunga, dia akan lebih cepat berbunga dibandingkan dengan kalau kita kembangbiakan secara generatif. Tanaman yang biasa dicangkok adalah tanaman yang berkayu atau dia memiliki kambium. Vegetatif buatan yang kedua adalah menyambung. Kalian bisa lihat ini tanaman di bawahnya ya. Foto di bawahnya adalah contoh tanaman yang disambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas tanaman yang lebih baik. Misalnya jika kita punya dua mangga, mangga yang satu buahnya asam, tapi akarnya kuat. Mangga yang kedua buahnya manis tapi akarnya nggak kuat. Nah, itu bisa kita sambung. Kemudian juga jika kita ingin memiliki tanaman berbunga yang satu tanaman itu terdiri dari berbagai jenis warna bunga, seperti kamboja, sepatu. Nah, itu bisa dikembangbiakan dengan cara menyambung. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah dengan stek. Stek adalah perbanyakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman kemudian menancapkannya pada tanah. Batang ini kemudian membentuk akar dan akhirnya menjadi individu baru. Nah, stek ini adalah perkembangbiakan buatan yang paling gampang, paling murah, dan yang paling bisa menghasilkan tumbuhan baru dengan cepat dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat. Tanaman yang biasa di stek ini syarat utamanya biasanya berkayu, atau kalau dia stek daun dia harus daunnya itu cepat berakar. Kemudian yang ketiga adalah menempel atau okulasi, yaitu mendapatkan tumbuhan baru dengan cara menempel mata tunas pada tumbuhan lain atau induknya. Ini hampir sama tujuannya dengan menyambung, yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, atau untuk mendapatkan tanaman dengan satu tanaman itu terdiri dari beberapa hasil. Misalnya satu tanaman itu ada bunga, itu ada beberapa jenis bunga pada satu tanaman. Nah, di Puri Arta kita sudah mencoba pada tanaman kembang sepatu
di halaman depan SD Puri Arta. Jadi kalau kalian lihat itu nanti di depan pos satpam itu ada hasil menempel dan ada hasil juga menyambung. Selanjutnya merunduk. Merunduk adalah cara mendapatkan tanaman baru atau perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan bagian tanaman, biasanya bagian batang, kemudian ditimbun tanah, sehingga batang yang ditimbun tanah ini akan membentuk akar dan menjadi tumbuhan baru. Dari semua perkembangbiakan vegetatif buatan itu tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang umumnya adalah kita dapat menghasilkan tanaman baru dengan cepat dan jumlahnya banyak. Kemudian hasil bisa lebih cepat didapat karena dia cepat berbuah, berbunga, dan sama persis dengan induknya. Kelemahannya biasanya memiliki akar serabut sehingga gampang rubuh. Kalau kalian lihat tanaman-tanaman berbuah yang dicangkok atau di stek atau disambung itu biasanya perakarannya lemah sehingga gampang rubuh. Nah, setelah ini kalian baca ini, Ibu sarankan kalian membaca artikel yang ada di blog Bu Guru, nanti Ibu bagi linknya, kemudian dibaca di perintah di bawahnya, yaitu perhatikan baik-baik perintahnya ya. Alhamdulillah, itu saja penjelasan Bu Guru mengenai perkembangan vegetatif buatan. Jangan lupa dibaca artikelnya karena di situ terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Bu Guru harap kita semua diberi kesempatan setelah corona selesai untuk langsung praktek perkembangan vegetatif buatan ini. Terima kasih. Salam sehat, salam hijau, salam peduli lingkungan. Sampai bertemu di materi PLH selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.